Halo Sobat History of Java. Kali ini saya ditemani oleh Surakarta Walking Tour atau bisa disingkat SWT. Mereka adalah sekelompok pecinta sejarah yang saling berbagi tentang cerita sejarah dengan mengajak masyarakat di sekitar kota Solo untuk mengenalkan bangunan, kawasan wisata, budaya, dan mendengarkan suatu cerita yang lebih sederhana dan mudah dipahami tentang sejarah kota Solo. Seminggu sekali mereka pasti punya agenda reguler, walking tour kemana, ke rumah pangeran atau ke tempat-tempat sejarah lainnya. Untuk lebih jelasnya, cek saja Instagram mereka, Surakarta Walking Tour. Sekarang saya berada di dalam Joyokusuman. Pendirian Sokoguru atau tiang utama bangunan ini pada tahun 1878. Udah lama sekali nih. Yang ditandai dengan Condro Songkolo Resi Sabto Ngandikani Ratu. Mas, wopo kira mudeng iki. Awal mula dimiliki oleh BKPH Kusumo Broto. Beliau adalah putra Pakubuwono X, sehingga di dalam prasastinya dinamakan Dalem Kusumo Bratan. Pada tahun 1938 kepemilikan beralih ke BKPH Joyoningrat. Beliau adalah putra Pakubuwono ke-9. Dengan melakukan penambahan bangunan pavilion sisi timur, ditandai dengan penambahan marmer di dinding lorong penghubung dengan Dalem Agung. Kemudian tahun 1953 Dalem ini ditempati oleh BKPH Mr. Joyokusumo. Beliau adalah putra Pakubuwono X. Dan tahun 1965 Dalem Joyokusuman dijual kepada RNG Malkan Sangidu dan dihuni pada tahun 1966 setelah banjir yang melanda Surakarta. Nah, dia adalah pemilik pertama di luar Pangeran Solo. Pada tahun 1970 Dalem Joyokusuman ditempati oleh Endar, anak dari RNG Malkan Sangidu. Nah, pada tahun 2016 resmi menjadi aset pemerintah Surakarta karena yang bersangkutan tersandung sebuah kasus dan Dalem Joyokusuman disita oleh pengadilan negara. Oleh negara diserahkan kepada pemerintah kota Surakarta, akhirnya direvitalisasi sampai menjadi Dalem Joyokusuman yang seperti sekarang ini. Bagus, terawat, dan Dalem Joyokusuman ini beda dari Dalem-dalem pangeran yang dimiliki pribadi tapi nggak terawat seperti Dalem Ngabean, Dalem Kusumo Bratan, Dalem lainnya. Bahkan ada yang rata dengan tanah. Beruntung Dalem Joyokusuman ini dikelola oleh Pemkot Kota Solo dan digunakan atau dibangun kembali dengan profesional. Saat ini Dalem Joyokusuman digunakan sebagai pusat pengembangan budaya. Dalem Joyokusuman yang berlokasi di Gajahan, Pasar Kliwon, Solo, kini memasuki tahap ketiga yang menyasar ruang seni, budaya, dan taman parkir. Udah jadi nih, bagus, taman parkirnya luas. Di halaman belakang juga ada tempat untuk pertunjukan, bisa pertunjukan teater, tari tradisional, bahkan modern, atau pertunjukan musik atau lainnya. Karena Dalem Joyokusuman ini bisa dipakai untuk berbagai macam acara, terutama acara budaya. Tempatnya juga cocok sekali, auranya sangat mendukung dalam bidang seni dan budaya. Dalem Joyokusuman saat ini difungsikan sebagai cagar budaya,
juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi pelancong lokal maupun mancanegara. Di dalam ini sendiri terdapat beberapa bagian seperti pendopo. Pendoponya cukup bagus, lantainya marmer. Saya rasa ini bukan lantai asli pada saat itu, sudah dibangun. Atapnya juga sudah diperbarui. Tapi Soko Guru atau tiang utama dari pendopo ini kabarnya masih asli dari tahun 18 sekian. Ada taman di belakang, bahkan di depan pendopo. Untuk di belakangnya ada kolam yang berisi ikan dan beberapa patung, serta beberapa ruangan yang nantinya dapat dijadikan tempat singgah untuk tamu yang datang. Dan di area belakang dalam ini juga ada batu-batu kuno, bisa dibilang justru bukan kuno lagi tapi purbakala. Seperti yoni, batu yoni yang ditata di taman belakang. Tapi ternyata batu-batu itu sudah tidak bisa diidentifikasi lagi dari abad keberapa, zaman apa, karena catatannya sudah hilang sejak mungkin banjir besar atau mungkin sejak bangunan ini disita oleh negara. Jadi diletakkan saja di belakang. Beda dengan batu-batu yang terdapat di Museum Radia Pustaka, semuanya tercatat dengan jelas. Dalam beberapa acara tertentu, wisatawan dapat juga menikmati alunan musik gamelan dan dapat juga ikut serta memainkannya, tapi nggak setiap hari. Dalam Joyokusuman juga telah dijadikan tempat terselenggaranya event-event di kota Solo, seperti Semarak Budaya Indonesia, Semarak Jenang Solo, dan tarian tradisional dapat digunakan untuk pentas seni, dengan harapan masyarakat luas dapat mengetahui keberadaan cagar budaya yang terhitung baru yang ada di kota Surakarta. Dalam Joyokusuman ini dijaga oleh security dan juga secara rutin tiap hari ada petugas kebersihan, jadi bangunan ini cukup mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Solo. Ya kalau nggak gini pasti sia-sia nanti revitalisasinya rusak lagi. Jadi kalau masyarakat umum boleh masuk ke dalam, nanti lapor di depan, ada security. Atau mungkin yang mau pre-wedding bisa juga di tempat ini. Mengadakan acara-acara khusus bisa juga di tempat ini. Oke, mari kita bersama-sama menjaga bangunan-bangunan bersejarah di kota Solo dengan cara menyebarluaskan ke masyarakat Indonesia bahwa kota kita memiliki banyak sekali cagar budaya, banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.